Shalom, salam sejahtera dari Tuhan Yesus. Kita boleh kembali bertemu bersama saya, Ibu Radesta Sinaga, dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen, materi Allah Pencipta Keragaman Fauna. Sebelum kita belajar, Ibu mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Saat ini kami mau belajar dalam materi Allah Pencipta Keragaman Fauna. Berikan kami hikmat, berikan kami pengertian. Kami boleh melakukan firman-Mu, karena kami tahu Tuhan, semua hewan-hewan yang ada di sekeliling kami adalah ciptaan Allah yang sangat berguna bagi hidup kami. Terpujilah Tuhan, termulialah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi bersama-sama, seluruh anak-anak kami, dengan judul lagu King Kong Badannya Besar. Kita bernyanyi bersama ya. Oke, 1, 2, 3. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Gajah binatang besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Nah, sekarang Ibu minta kalian semua buka Alkitabnya dalam Kejadian pasal 1 ayat ke-28. Kalau sudah mendapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari kebenaran firman Tuhan ini, ada 3 golongan hewan secara umum. Yang pertama adalah hewan yang hidup di darat. Hewan yang hidup di darat ini ada itu ayam. Apalagi ada dia domba. Ada dia namanya babi hutan. Ini babi hutan, ada bebek, ada juga kuda, dan masih banyak hewan yang lain. Lalu yang kedua adalah hewan yang hidup di air. Kita melihat di sini adalah berbagai jenis dari ikan-ikan. Berbagai jenis ikan itu ada juga dia ikan koki, ikan mas, ikan lele, ikan mujair, ikan paus, dan masih banyak yang lain. Lalu hewan yang ketiga adalah hewan yang hidup di udara. Ini adalah berbagai jenis burung. Nah, kita tahu ada burung merpati, burung beo, burung merak, dan masih banyak jenis burung. Nah, lalu ternyata berdasarkan tempat hidupnya, berdasarkan keadaan hewan itu disebut juga ada 3 bagian. Ada jenis hewan ternak. Ini apa? Ini adalah ayam. Ini bebek. Ini kambing. Ini adalah sapi. Ini domba. Nah, lalu yang kedua adalah jenis hewan melata. Ini kita tahu adalah ular. Ini adalah kura-kura. Ini adalah komodo.
Lalu yang ketiga adalah jenis hewan liar. Hewan liar itu adalah hewan yang tidak dipelihara, tetapi hidup bebas di hutan. Nah, ini adalah gajah. Ini orang hutan. Ini adalah harimau. Lalu dari hewan-hewan yang sudah kita lihat dan pelajari di depan tadi, ternyata semua hewan itu bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manusia yang pertama, apa manfaatnya? Adalah sebagai bahan makanan. Bahan makanan ini contohnya dagingnya, susu, telurnya, itu bisa dimakan oleh manusia. Juga sebagai obat-obatan. Obat-obatan seperti contoh cacing bisa untuk mengobati penyakit tifus. Yang ketiga adalah membantu pekerjaan manusia. Kerbau digunakan untuk membajak sawah. Lalu ini alat transportasi. Kuda digunakan sebagai delman untuk mengangkut manusia. Lalu yang kelima adalah menjadi sahabat bagi manusia. Menjadi sahabat bahwa kucing menjadi sahabat bagi manusia, juga anjing, kelinci, itu menjadi teman bagi manusia. Dari semua pembelajaran hari ini, kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama adalah Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 menunjukkan bahwa Tuhan memberikan tugas kepada manusia untuk menguasai semua hewan, sehingga kelangsungan hidupnya tetap terpelihara. Yang kedua, tujuan Allah menciptakan fauna kepada manusia untuk dapat dimakan dan dimanfaatkan oleh manusia demi kelangsungan hidupnya di bumi. Yang ketiga, hewan terbagi menjadi 3 golongan, yaitu ada golongan hewan ternak, golongan hewan melata, dan golongan hewan liar. Yang keempat, beberapa manfaat fauna bagi manusia antara lain sebagai sumber makanan, sumber mata pencaharian, dapat menyuburkan tanaman, menjadi sahabat bagi manusia, dan sebagai obat-obatan. Yang terakhir, jika fauna tidak dilestarikan, maka kelangsungan hidup manusia di bumi tidak dapat terpelihara dengan baik. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.